Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan satu unit motor Honda Sonic 150. Ini dengan kasus permasalahan mesinnya berisik parah. Mesinnya berisik parah ya, pokoknya parah banget suara berisiknya. Nah, ini kebetulan sekali ini sudah sore, pukul 5 sore. Ini datangnya sore-sore. Paling kita sekarang pengecekan, nanti besok pagi kita bongkar ya. Nah, ini yang punya motornya ada di sini tuh ya. Jadi yang punya motor besok pagi kerja ya, kerja. Jadi motornya ditinggal di sini, dipercayakan 100% ke kita. Untuk pembongkarannya nanti yang punya motor pengen lihat pembongkarannya ya. Ya, nanti kita kasih tahu permasalahan di bagian mana, kita videokan. Nanti besok pagi yang punya ownernya kerja, motornya di sini dibongkar. Nah, ini kita dapat informasi dari yang punya motor, kita ngobrol-ngobrol dulu. Tadinya nih motor ini sebelum terjadi berisik seperti ini, tadinya bocor knalpot ya, bocor knalpot. Nah, di bagian leheran knalpotnya bocor. Di bagian leheran knalpot bocor, dikira suara knalpot yang berisik, cek 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 cek, kayak meros knalpot lah. Lama kelamaan makin keras ya suaranya. Makin keras makin keras. Nah, dikira itu lubang knalpot makin parah. Terus dibongkarlah knalpot, dilas. Setelah dilas ya, ternyata suaranya masih ada. Berarti bukan dari knalpot, berarti mesinnya yang bermasalah. Untuk pengelasannya juga ini belum maksimal, masih air bocornya. Nah, masih ada yang bocor tuh. Dari informasi dari yang punya motor juga, di bagian knalpotnya ada yang masih bocor, tidak maksimal untuk pengelasannya. Cuman nih yang punya motor pengen memperbaiki yang berisiknya. Nah, sekarang kita coba nyalakan, yuk nyalakan. Nah, double starternya juga nggak ini. Coba double starter. Tuh, cuma bunyi cetek-cetek doang. Itu kemungkinan di bagian dinamonya yang bermasalah. Sekarang kita coba nyalakan. Tuh, teman-teman. Tapi tina knalpot mau. Knalpot mau. Nah, ini ngeri sekali dengar suara mesinnya. Udah matikan. Nah, ya. Ini suara mesinnya ngeri sekali, parah ya. Tuh. Ini kemungkinan besar, kemungkinan untuk sementara ini kayaknya permasalahannya di bagian rantai keteng kayaknya ini. Rantai ketengnya kendor. Biasanya penyakit pada umumnya motor Honda Sonic CB 150, CBR 150 dan saudara-saudaranya biasanya permasalahan di bagian tonjokan keteng. Tonjokan ketengnya tidak balik lagi. Ya, di bagian tensioner di sini permasalahannya. Kita lihat di ini udah berapa kilometer nih. Berapa ya? 43.000 ya murun. 43.661 ih. 4.366. Oh, 43.661,6 km. Kayaknya tuh bisa teman-teman lihat sendiri kilometernya sudah segini. Nah, ya. Untuk pembongkaran ini kita bongkar besok. Kita buka di bagian bodinya, bodi ini kita cek di bagian tonjokan keteng. Dan sebenarnya kalau untuk mengecek di bagian tonjokan keteng tidak usah bongkar-bongkar di bagian bodi, tidak usah bongkar bagian atas juga, tutup kelep. Cukup dari sini, nih bisa tek bisa lepas ya. Cuman kita memastikan ini topnya robah apa tidak. Ya, kalau misalkan dari rantai keteng kendor, takutnya ada perubahan rantai keteng, top timingnya berubah. Kalau rubah di bagian top timing nanti repot lagi. Jadi untuk memastikan itu nanti kita buka di bagian cover body ya, buka tutup kelep ya, kita topkan, periksa rantai keteng, kita topkan apakah topnya masih sesuai. Kalau topnya masih sesuai pada posisinya, paling tonjokan keteng yang kita perbaiki atau kita ganti kalau sudah parah. Oke, kita lanjut besok pagi ya, besokan ya. Nah, sekarang kita buka. Yuk kita buka boxnya.
Nih buka dulu ini, Keng. Ini nih, kunci L. Nanti kita setelah terbuka di bagian boxnya, nanti kita cari permasalahannya. Mudah-mudahan permasalahannya ringan, tidak begitu berat, ya. Karena untuk di kilometer 43.000. Untuk kilometer 43.000, kalau misalkan teman-teman merasakan ada permasalahan di bagian mesin, seperti contohnya seperti ini, suara mesin kasar, dan juga teman-teman ngerasa setiap proses penggantian oli selalu rutin, ya, kemungkinan kerusakannya tidak begitu parah, ya. Kalau di kilometer sekian, segini, ya, paling yang bermasalah di bagian tonjokan keteng biasanya, kayaknya bodi. Paling tonjokan keteng, mudah-mudahan ya. Kalau iya bener di bagian tonjokan keteng, berarti ini ketidakkontrolan yang punya motor, ya. Sudah tahu ada suara berisik, didiamkan dan menambah parah. Ya, klip nah hiji dia. Klip atom. Nah, ini mauhan, guys. Nah, sekarang kita buka kayak gini nih. Dodet gitu tah. Tarik. Nah, sekarang ini dulu. Nah, setelah itu buka bagian sebelah sini nih. Mau dia ya. Nah, iya. Kalau yang bawahnya ini udah nggak ada nih. Seharusnya di sini buka dan di bawah satu, berhubung sudah tidak ada. Oke. Tuh. Baut itu, baut ini. Buka jok lah. Angkat keng sok mak. Nah. Bulan? Marong naon? Hah? Mier. Loan sama. Loan. Bisa ke dihadekeun, cenah dijual. Make sepul, make aki. Ya, tarik dulu. Iya lah ya bukanya. Ada pakai impact ya, bisa tadi tuh dimuri. Nah, cetera. Nah, setelah kayak gini bisa ditarik ke sini nih. Nah, tuh selep. Buka sebelah dulu. Selan. Selep. Nah, tarik. Nah, yang satunya kumpulin dulu boxnya. Ini plat B dari jauh. Suaranya edan, mantep, kasar banget. Ini kita nggak berani hidupin lagi karena nanti resikonya fatal. Kalau iya bener di bagian rantai ketengnya kendor, tonjokan ketengnya bermasalah, nantinya kalau dinyalakan resikonya fatal. Kalau loncat gigi timing lebih parah lagi nantinya, ya, bisa-bisa palep dengan piston itu bentrok, ya, kelep dengan seher kalau bahasa kasarnya tuh. Nanti bentrok, ngadu. Kalau ngadu bisa-bisa klepnya bengkok atau sampai patah, dan akhirnya nanti mau tidak mau harus buka kop silinder, ya. Nantinya kalau buka silinder kop atau kop silinder, nanti biayanya lebih besar lagi. Nah, tujuan kita buka seperti ini supaya nah,
supaya kita lebih jelas lagi kita lihat top timingnya, topnya berubah apa tidak. Kalau tidak berubah ya syukur-syukur nggak berubah, cuman perbaiki di bagian tonjokan keteng. Tapi kalau berubah kita topkan lagi. Buka radiator kan, buka bau ganti soal halan tadi dia didinya dua. Luka ini yang tertinggal. Selamanya tak terima pada akhirnya. Jangan kau biarkan tarik kabel itu. Lalat. Hah? Nah, Pada kita lah. iya bae ulah di selang nak. Gitu, Pak. Heeh. Tiba. Kan ribet ya. Bisa tuh kita. Buka besi bukalah, air radiator buka. Bisa tuh ditarik adinya. Gitu. Oh ya udah. Dirinya. Ya kunci na ya. Hiji, dua. Kunci L genep. Cangklong busi dilepas dulu guys. Nah. Pakai kunci back pakai kunci anu potong teh ya, kunci L na. Yo bisa tuh pakai tak. Bisa. Potong. Pakai kunci 7. Kalau aku seorang diri hanya berteman sepi dan angin malam. Kita lihat titik topnya nanti berubah apa tidak, dan kita lihat rantai kentengnya, ketegangan rantai kentengnya kendor apa tidak. Kulangkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Nah ya, nih untuk buka-buka L di bagian box, ini kunci L5, kunci L5, obeng yang dibutuhkan, dan untuk buka tutup di bagian sini ini pakai kunci L6. Ya buka ya keng ya, dengan titik top di dina ke, udah jelas di kamera nak. Tinggal buka di bagian tutup ya. Mantap karena termostat.
buka besi radiator king lah ngeunaheun. Dikuras bae saya radiator. Ieu tadi main acak-acakan tadi heula. Dan menyimak arti sebuah kehidupan, selalu bertanya, apakah janji suci dalam cinta? Seberkat cahaya terang menyinari hidupku. Soket kipas. Sejuk embun-embun di pagi hari, tambahan nah dong lah hubung tadi ganti radiatornya warnanya lagi tuh. Nah, sekarang dibuka ini keluarkan lah ya termostat keluarkan set nyangkong ya keng ya oh tah ya nah alam besi tah ya itu ribet ya nanya kertas karpetnya ribet guys. Nah sobek kontrol bahas itu nak sobek packing nak gantinya rada Nah, ya. Nih, teman-teman ya, kita lihat di bagian ketegangan rantai keteng. Tuh, kan. Tuh. Ya, teman-teman nih. Ini kecurigaan saya, ini benar terjadi, tuh. Rantai ketengnya kendor. Tuh. Tuh. Rantai ketengnya kendor. Tuh. Kalau misalkan ini dibiarkan, apalagi dites dinyalakan terus, digeber, nanti resikonya akan fatal banget, akan sangat fatal. Kalau loncat, kita ulangi ya, kalau loncat misalkan gigi timing, poros engkol di bagian magnet, dan gigi sintrik di bagian noken in maupun noken X, kalau robah satu gigi, ya parahnya 2 gigi, 3 gigi ke sana, bisa-bisa nanti ya di bagian palep dan di bagian piston ini bentrok. Tak, setelah bentrok nantinya akan bengkok resikonya di bagian palep. Kalau sudah bengkok, motor mati, hilang kompresi. Kalau setelah hilang kompresi, mau tidak mau harus dibongkar. Bongkar kop silinder ke sini, dari sini ke atas. Itu juga kalau misalkan klepnya tidak patah. Kalau patah lagi di bagian klepnya, mengganjal ke bagian seher, ya, ke bagian piston, nanti bisa-bisa piston bolong, piston cacat, liniernya cacat. Kalau cacat di bagian linier, mau nggak mau nanti harus ganti di bagian blok silinder. Oke, di bagian piston juga nanti biayanya tidak murah, ya, biayanya mahal. Jadi jika kesimpulan, jika sudah terdengar suara berisik, klutuk, alangkah baiknya langsung dicek ke bengkel. Apalagi sampai kasar kayak gini, ya, apalagi sampai kasar kayak gini. Pokoknya catatan, jangan dinyalakan, jangan digerung, jangan dibawa. Kalau bisa dibawa ke bengkelnya juga, disetut, disetep, diderek, jangan dinyalakan mesinnya, ya. Oke, sekarang kita topkan, buka kengek. Kunci L genep, jeung ring gede. Nah,
kita lihat titik topnya. Itu kuatnya pakai ring gede. Pakai duit lain itu. Asup sering kalau asup pakai duit asupnya mah. Oh, udah salah lewat lah. Pakai ring heula lempengan ring nah. Ini kencang banget. Buka jok be, buka pakum. Pahan be motornya. Pasang nggak ini di pantek lah pantek. Ini kemungkinan belum pernah dibongkar, belum pernah dibuka, makanya di bagian sini ini agak sedikit macet. Untuk pembukaan di bagian sini, nih pasang ringnya pasang tak ketok. Jadi supaya bertujuan si dratnya bergerak. Jangan terlalu keras juga, nanti bisa bolong plak ke sana. Tang mantung karena mantung tang terus itu terus tah gitu. Bismillahirrahmanirrahim kena. Nah. Tuh kotor banget. Pakai kunci 17. Kita lihat topnya nanti ya. Nih di sini kita kasih pencahayaan. Nah, di sini ada garis di bagian blok sebelah magnet. Nah, kita lepas o-ringnya dulu supaya jelas teman-teman ngelihatnya nanti. Nah, ya. Nih. Ini nanti sejajar dengan garis yang ada di bagian magnet, ada tanda huruf T. Paskan, geng. Terus balik kelewat. Semet mah. Terus. Oh iya. Terus balikan deh. Tah, lon-lonan. Pas. Nih. Kita lihat dari sini. Tuh, ya. Di sini. Tuh. Ini sudah top nih. Tuh. Hah? Cokan di sini ini sejajar dengan garis yang ada di bagian magnet huruf T. Ya, ini menandakan piston pada posisi TMA. Titik mati bagian atas atau rata dengan silinder, ya. Nah, tuh. Sekarang kita lihat titik top yang ada di bagian sini. Nih, ya. Ini kita berpatokan pada klep yang X saja nih. Berpatokan pada klep yang X. Nah, garis di bagian gigi sintrik noken yang X, nih di sini ada garis E. Nah, garis E ini sejajar dengan bibir head di sini, sejajar, ya. Sejajar dengan bibir head. Catatan ya, sejajar. Nah, untuk menentukan top yang in-nya, kalau kita lihat di bagian sana, di sana juga ada huruf in. Tulisan in, di sana ada garis, ya. Garisnya sejajar juga dengan head di sini, sejajar, ya. Dan juga nah, untuk menentukan melihat kalau misalkan pokoknya patokan ini aja lah yang X. Kalau X ini garisnya sejajar dengan bibir head di sini, ya. Tinggal kita hitung dari titik ini nih ke titik ini harus 16 mata kalau nggak salah nih. Kita coba hitung. Ya, hitung 1 2 dari titik ini nih, lurus titik yang ada di bagian gigi sintrik ini sejajar dengan mata gigi keteng. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, pas 16. Berarti posisi masih top, ya. Tuh. Ya, bisa berpatokan pada inilah nih. Jadi untuk penentuan top di bagian motor Honda Sonic CB 150, CBR 150 dan saudara-saudaranya dan teman-temannya, ini banyak untuk menentukan titiknya. Pertama bisa lihat dari gigi sintrik. Set. Ya, tuh. Garis X sejajar dengan bibir head.
Dan di sini ada tulisan in. Garisnya sejajar dengan bibir di bagian head, ya. Dan dari titik ini, hitung dari titik ini ketemu titik lagi itu harus 16 mata, ya. Dan juga dari sebelah sana, dari sebelah sini juga ada garisnya teman-teman nih. Untuk penentuan titiknya banyak nih. Di sini tuh garis di bagian noken as di sini. Ini ada garis nih, ya. Tuh noken as X, ini noken as in, ya. Di bagian garis noken as X ini garisnya ini harus sejajar dengan bibir di bagian head tuh, sejajar tuh dengan garis ininya nih apa? Metal atas tuh garisnya tuh sejajar ke belah sini. Dan untuk yang in ini sejajar ke sebelah sana, ya tuh lurus. Berarti ini masih top, oke? Kondisinya masih top. Nah, sekarang kalau udah kelihatan titik topnya, udah jelas titik topnya tidak berubah. Nah, ini udah yakin, udah enak. Tidak ada keraguan lagi di bagian titik top. Sekarang kita perbaiki di bagian tonjokan keteng. Buka tonjokan keteng. Pakai kunci 8. Nah, tonjokan keteng. Ini kalau misalkan bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, ganti. Kita lihat. Sebab untuk harga tonjokan keteng yang ori nggak murah teman-teman, harganya mahal. 100.000 ke atas jauh lagi. 100.000 ke atas jauh lagi kalau yang ori. 200.000 ke atas lagi. Nah, tensioner. Tekanan keteng. Bahasa kaprana. Tonjok. Bahasa kaprana tonjokan keteng. Lo apa nyarnya tak geng? Tonjokan keteng, setut keteng, terus tensioner, penekan keteng. Kamu penekan ya. Rada iya ya. Rada bagus rada kata-kata. Tonjokan keteng. Keteng ditonjok. Ini bagi teman-teman yang belum tahu cara perbaikinya, tonjokan keteng lagi tuh. Tensioner, setut keteng, ya, penekan rantai keteng. Tuh, coba lihat keng. Ah, teman-teman tuh, ini nggak balik lagi tuh. Ya, tuh. Ini masalahnya nih, ini nggak balik lagi tuh. Kabur. Nggak balik lagi, ini udah kabur ya, pundung ya, keng. Di naon kencing ya, balik deh. Kecewa. Sekarang kita buka nih, ini. Ulah kak, pakai kunci ya. Nah, nahan apa ya? Nahan kenceng ini. Nah, buka. Nah, tincak. Apa bet dia kena? Tincak besok kok. Nah, kendor. Nah, sekarang kita coba perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Tapi kayaknya ininya apa? Patah pernya kayaknya. Nah, sekarang kita buka. Obeng letik. Nah, ini masih untung banget. Kenapa saya bilang untung? Rantai tonjokan keteng, setut keteng. Aku mangenah guys. Setut keteng ini sudah tidak main sama sekali tuh, tidak keluar, tidak menekan sama sekali tuh. Ini rantai keteng tidak loncat gigi timingnya. Ini sangat-sangat harus bersyukur nih. Kalau misalnya sampai loncat, pasti di bagian palep dan di bagian piston ini bentrok. Nanti harus bongkar di bagian kop. Ya, biayanya besar lagi, meledak nanti. Ini alhamdulillah nggak sampai mati mesinnya. Sekarang kita buka. Nih, ini pengancingnya kita lepas dulu. Tuh. Nah, ya ini pengancingnya. Tuh, lepas. Sekarang kita buka. Nah, kita lihat tuh kan patah, teman-teman tuh. Tuh, ya di sininya patah. Tuh, fokus kentot kamera agak. Tuh, patah tuh. Ini nih yang menyebabkan nggak balik lagi di bagian. Tuh, fokus kentot. Tuh, patah.
Oke. Nah sekarang ini masih, insya Allah masih bisa diperbaiki. Kalau beli ini harganya lumayan bro, mahal. Cabut. Nah ini untuk merakitnya, lihat saja, perhatikan nih. Mana tas tadi sepu potong nak? Udah. Beran. Yo. Tuh patah segini teman-teman. Tuh. Ini posisinya kayak gini nih nanti. Masuk ke sini. Selek. Tuh. Kayak gini tuh. Ini kita buat seperti ini lagi, kita lakukan lagi di bagian sini. Set. Jangan sia-siakan dia. Nah, jadi kita buka, set, ini kita luruskan, nih ya teman-teman, ini sudah tuh, jadi ringan sekali, bisa ini udah, jadi udah bajanya udah hilang sebelah sini tuh, lentur fleksibel, jadi kita potong. Kita lakukan ke sini nih. Nah. Gunting keng, gunting kak. Nah, yang penting masuk kayak gini nih. Kamera tot, fokusin tot. Nah, ini cabut lagi, seukuran aja, ukur cekelan geng. Ini jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang maksudnya. Potong segini. Ceklek, coba ukur deh. Segini. Nah. Begini cukup. Nah. Oke. Nah, setelah seperti ini tuh. Ini kuatlah tuh. Bisa dicek lagi di bagian sini, kalau misalkan di bagian sini retak, mendingan dibuat baru. Ya. Nah, ini enggak tuh. Oke. Enggak. Aman. Ya. Kalau ini ya? Nah, kalau ini jarak ya. Ya. Yes. Ampar ya, tanah ampar. Nah, diampar. Nah ya, ini sekarang kita rakit, kita pasang. Ini sudah kita cuci, ini sudah bersih. Sekarang kita rakit. Nah, untuk pemasangan di bagian sini ini ada beberapa teknik.
ya. Ada juga teman-teman yang pasang kayak gini, ini dilurusin, geng, lurusin, tet, masukin ke sini, diputer, set, ya. Tapi kalau kayak gitu saya sering gagal biasanya di sini nih, pas lilitan di bagian sininya dia nggak pas, jadi ada yang menumpang ke atas kayak gini nih. Tuh. Jadi biasa saya rakit kayak gini nih. Kalau saya pribadi, ini terserah bebas ya. Nih pasang kayak gini, ceklek. Nah, setelah kayak gini, ini diputar dari sini, luruskan keng. Putar dari sini kayak gini tuh. Setuh. Ya, kalau saya pribadi terserah sih. Masing-masing tarik keng, kencengan keng, kencengan. Kencengan. Nah. Terus tadi kayak gini. Terlalu balik lagi. Nah, kayak gini. Oh, siap. Nah, kayak gini. Setelah kayak gini, lepas. Nah, ya, setelah kayak gini tuh. Ini kan nggak ada yang numpang, nggak ada yang saling tindih menindih. Sekarang mana ya nakeng? Nah, dipasang ke sini. Selap. Tuh, ini ditahan. Selap. Tuh. Tuh kan? Tuh, lepas pelan-pelan. Tuh. Tuh. Tidak ada yang saling tumpang tindih tuh, ya. Ini bisa kita percaya. Ini bisa kita luruskan di sini tuh, tekan supaya tuh pada posisinya. Tuh. Ya, tuh kan. Tuh. Ini pas kan? Nah, tuh. Oke. Jadi setelah kayak gini, pasang ring. Untuk di bagian ring, tuh, ini ada bekasnya, teman-teman. Tuh, ada yang sedikit neros, lingkaran bagian dalamnya, ada yang runcing rata. Nah, yang neros ini letaknya di dalam kayak gini. Sepluk. Nah, setelah kayak gini, pasang fiber. Nah, setelah pasang fiber, pasang ini. Nah, numpang kayak gini, slek. Nah, ya. Setelah numpang kayak gini, nih. Tuh, ya. Ini kan posisinya masih tinggi. Sekarang kita putar pakai obeng. Putar pakai obeng. Putar. Set, sampai masuk terus, sampai mentok. Set, terus. Nah. Set. Nah, ini posisikan lurus di sini. Set, sampai mentok. Selok. Nah, setelah kayak gini, ini bisa langsung dipasang pennya. Klok sampai mentok. Nah, tekan. Ini diusahakan jangan sampai lepas. Mana pen nanti? Pasang pen kayak gini tuh. Klok. Insya Allah ini langsung berhasil. Kalau tekniknya kayak gini, mana? Memang agak sulit untuk pemasangan ininya nih. Nah, oke, berhasil. Nah, sekarang kita cek ketegangan pernya, baliknya cepat apa tidak. Set, tuh, set, mengunci. Sekarang kita putar. Ini mengunci dulu, ceklek. Nah, mengunci, kita putar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam sedikit aja, dia langsung nonjok keluar, langsung menekan. Tuh, ya. Ini lumayan segini kenceng lah. Tuh. Lepas. Tuh. Segini standar lah. Nah. Tuh. Nah, mantep. Nah, oke.
Tuh. Untuk pengecekan tonjokan ketang yang masih bagus dan tidak, nih kita pukul-pukul ke bawah. Kalau dipukul pelan-pelan, kayak gini, dia masuk ke dalam, itu menandakan tonjokan ketang sudah melemah. Di bagian ulir giginya, dia sudah mengalami ada spasi yang terlalu banyak. Oke, ini masih aman. Oke, nah sekarang kita coba pasang dulu tanpa harus di ini, menekan apa tidak nih, tanpa pakai packing dulu. Pasang. Kita bedakan tonjokan kenteng yang masih normal dan tidak. Nah, ini sebelum kita masukkan, tekankan tengahnya. Lengan akan dulu. Nah, ini posisi ditekankan. Saat tonjokan kenteng ini menekan semua, keluar semua. Nah, ini ada spesi. Ya, ada space sekitaran 1 cm. Ini menandakan tonjokan keteng normal dan rantai keteng masih baik-baik saja, belum mulur. Nah, setelah kayak gini, cabut. Cabut, mana itu nanti? Mana besi nak? Besi pengunci. Ini harus punya, nah, gambar deh. Nah, ini harus punya besi ininya nih, penguncinya nih. Sekarang kita putar dulu, seginilah perkiraan nih. Set, segini cukup. Nah, jangan sampai mengunci. Segini. Slop. Nah, cukup. Pasang penguncinya. Oh iya, beda ya makanya. Pengunci ya. Nah. Yamaha. Kalau kan sih aja. Dipotong tak. Dipotong, pakai gunting. Mau bisa, nah, mungkin supaya ngancing ada ya, plok nonjos. Nah, izin nak. Selap. Tuh ya. Mengancing. Nanti setelah terpasang selek semua, nih kita contohin lagi. Ini setelah masang selek di baut ini tinggal cabut. Otomatis ini menonjok, cetrek nih. Tuh, oke. Ya, sekarang kita putar lagi. Set. Segini cukup. Masukin. Nah, gini. Sekarang kita pasang. Ini jangan sampai ketekan-tekan, jangan sampai lepas di bagian sini. Ini pasang packing. Packing. Pasang. Tuh. Set. Nah, ya harus gotong royong. Kameranya panas guys, nggak bisa pakai cahaya. Terlalu lama durasinya. Dari sini tangan langsung. Nah. Jarak. Sedikit demi sedikit. Ini juga kabel apa nih? Oh, tempat ngikat doang, tembaga, ngikat kabel. Tuh. Ngikat kabel pakai tembaga, guys, tuh. Nah, kita kencengin. Yang sulit dulu yang dikencengin sebelah sini. Oh.
Mantap. Nah, setelah kayak gini nih teman-teman ya. Ini kan tuh rantai keteng kendor, oke? Rantai keteng kendor. Nah, selanjutnya ini tinggal dicabut doang. Pakai tang, Keng. Mana tang? Cabut, Keng. Ini cabut pengunci tadi, dia otomatis akan kenceng nih. Cetrek. Cabut. Oh, oke. Dia akan kenceng. Tuh. Kenceng. Tuh. Kenceng, tidak kendor seperti tadi. Oh, tegang. Oh, oke. Apalagi setelah mesin berputar dia akan semakin mengencang. Nah, sekarang kita bisa langsung coba. Karena topnya ini tidak berubah sama sekali. Sekarang kita langsung coba. Kita coba nyalakan. Tutup dulu ya, Keng. Kita coba nyalakan. Terus ini pasang nih o-ringnya. Di sini ada o-ring. Di sini nih. Di sini juga ada o-ring. O-ring semuanya ada o-ring. Pasang, ini ada o-ringnya dulu. Kalau o-ringnya nggak dipasang nanti resiko ini apa, keluar oli, rembes oli, dan juga ada suara cus. Nah, seperti moros nih, o-ringnya lepas. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Biarkan radiator tak usah dipasang dulu, nggak apa-apa. Kita pasang busi, Keng, masukin, Keng. Ayo gitu ya, datang nggak? Sama ayo dulu datang dan kipas nanti dulu pasang. Tot pehan lah, tot motor eta. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Gak usah taterna di sela. Nah, terus pehan. Nah, ya, bisa teman-teman dengarkan. Alhamdulillah ini tidak jadi turun mesin, tidak jadi bongkar mesin. Oke, permasalahan cuma di sini. Oke, sekarang kita pasang. Teman-teman tinggal bedakan saja suaranya sebelum dan sesudah. Sebelum suaranya parah banget. Pasang ini dulu biar olinya nggak berantakan. Nah, kita tutup, lanjut kita nyalakan lagi. Yang penting ini tertutup dulu supaya olinya tidak berantakan. Ini pakai kunci L6 sama dengan kunci L piringan cakram.
Punon? Naon na? Selatan nyeplos. Oh, motor mana? Oh, Jupiter. Di selana ngeplosnya. Di starter mah bisa. Ada bisa. Kampas kopling biasana. Kayak ulah Kak, santai ngobrol lagi orang mah iya lah. Ini kita pasang nih. Cangklong musik lap-lap kayaknya. Ini bekas pompa oli tadi agak sedikit menyirami cangklong busi. Nah, kita coba lagi ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan lagi. Tuh, ya teman-teman. Alhamdulillah suaranya sudah lembut. Nih, cuman di sini karena di awal video juga ini sudah dijelaskan di bagian knalpot agak sedikit moros. Nah, suara cus ini suara dari knalpot. Nih, dari sini tuh. Nih, kalau ditutup tuh, enggak. Ini lubangnya udah terlalu besar. Emang di sini ada lubang, tapi lubangnya tidak terlalu besar. Ini sudah besar sekali lubangnya. Nih di sini. Ada lubang di sini tapi tidak besar. Nih kalau ditutup ini lembut kedengarnya. Tuh. Suara mesinnya. Tuh. Oke. Udah lembut. Tot bahwa kamu beletokan gitu kayak. Jangan suara mesin ya. Kayak ulang. Nah. Tuh. Mana ke lubang enggak tutupan? Oh, ya. Suaranya lembut. Oke. Bawa Kak. Tuh, dengerin suaranya lembut. Tuh, tutup knalpot nak. Oh. Suaranya lembut. Lepas. Nah, ya teman-teman tuh. Oke. Ini matikan cukup karena ini tidak ada air radiatornya. Nah, sekarang di sini tinggal proses perapihan, pemasangan. Untuk pemasangan sebaliknya dari proses pembukaan seperti tadi. Nah, pokoknya di sini kita di sini dapat pelajaran ya teman-teman. Bagi teman-teman semua yang belum tahu, jika mendapati suara seperti ini, apalagi khususnya kepada owner yang punya motor, siapa saja yang mempunyai kendaraan motor Honda Sonic CBR 150 CB dan saudara-saudaranya ya yang sama. Nah, jika jumpai kondisi mesin seperti ini, kasar mendadak, pertama kasarnya sedikit, truk. Ya menurut saya ini nggak mungkin langsung truk sampai kasar seperti ini, nggak. Jadi awalnya sudah ada tanda-tanda truk di bagian sini nih, truk di sini, dan tidak diperbaiki, dibiarkan saja, diabaikan saja, dan akhirnya seperti ini. Ya, kalau teman-teman sudah ada menjumpai suara di bagian sini, truk di bagian ini, segera bawa ke bengkel terdekat atau bisa buka sendiri. Caranya seperti ini, disetel di bagian sini, dibuat kencang, ya, di bagian pegas ampernya dibuat kencang sedikit. Insya Allah akan hilang suaranya. Kalau sudah parah seperti ini, kalau dibawa terus resikonya fatal. Ini juga untung tidak fatal, tidak merusak ke bagian yang lain, ya. Oke, ini sudah sembuh. Di sini kita dapat pelajaran bahwa suara seperti ini, berisik seperti ini di KM 43.661,7 km. Nah, ini paling tonjokan keteng. Kalau misalkan di bagian karet balancer dan yang lainnya, saya kira tidak mungkin, ya. Karena untuk di bagian karet balancer biasanya di angka 70.000 nyampe ke sana ke atas, 70.000 ke atas bisa terjadi kerusakan di bagian karet balancer. Itu juga tergantung pemakaian,
Ya, kalau pemakaiannya selalu digeber-geber, bar, itu kemungkinan besar akan cepat rusak ke bagian karet balancer. Oke. Nah, kalau di KM seperti ini, KM 50.000 ke bawah, paling yang rusak yang ringan-ringan saja, terkecuali motor ini sering telat ganti oli, bahkan sampai kekeringan oli. Nah, itu juga bisa lebih parah masalahnya. Tidak menutup kemungkinan kerusakan yang lebih fatal, bisa ke bagian boring, ke bagian silinder kop, di bagian noken, ke bagian metalnya, dan ke bagian setang juga bisa jadi, ya. Nah, pokoknya ini masalahnya di bagian sini saja, tonjokan keteng. Mungkin video yang cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk informasi kepada owner pemilik motor ini, ini tidak ada yang digenti, ya. Jadi modalnya, nah ada nih radiator, air radiator, paling beli air radiator, karena air radiatornya dikuras, dibuang, ya, air radiator satu, dan bensin pun ini tidak beli, ngambil dari tangki motor ini sendiri, ya. Oke, mungkin video yang cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada penjelasan yang tidak begitu dipahami, maaf sekali, karena segitu adanya. Ya, susah sekali untuk menjelaskan karena keterbatasan mungkin bahasa dan wawasan saya untuk menjelaskan tidak bisa dipahami oleh teman-teman semua, ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.